Cerita dimulai dari Boruto berdiri di atas patung paling besar yang sangat misterius tanpa terukir wajah di sana. Saat itu Boruto mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan penasaran tentang dimensi apa ini. Tapi saat itu, muncul dari bawah Sasuke dan yang lainnya. Akhirnya mereka menemukan keberadaan Boruto di dalam dimensi ini. Boruto yang melihat mereka ada di bawah berkata di dalam hatinya, "Sepertinya kau benar Kurama. Mereka tidak akan dengan mudah menurutiku di sini." Sial, aku tidak tahu harus berbicara apa saat melihat mereka semua di sini. Kurama yang mendengar itu tertawa dan membalas, "Sepertinya mereka belum menyadarimu di atas patung ini. Apa kau tidak mau menjumpai mereka semua yang ada di bawah?" Boruto yang mendengar itu langsung menggunakan Hiraishin no Jutsu, dan dia muncul di depan mereka semua. Madara yang melihat Boruto langsung berkata, "Yang sebelumnya itu tindakan licik sekali Boruto. Kau membuatku tertidur seperti orang bodoh. Tapi bagaimana? Kau terkejut saat melihat kami semua di sini dan melacakmu?" Boruto yang mendengar itu menjawab, "Entahlah, tapi tidak masalah kalian ada di sini. Musuh yang sudah aku hadapi telah lenyap, setidaknya untuk sekarang." Mendengar pernyataan Boruto, mereka semua terkejut, bahkan Sasuke berkata, "Jadi apa kau sudah menyelesaikan semuanya sendirian? Apa kau yakin?" Boruto yang mendengar itu membalikkan tubuhnya, dan mengajak mereka untuk melihat banyak patung para Otsutsuki yang berjejer di depan mereka semua. Saat itu Boruto menunjuk salah satu patung terbesar yang tanpa memiliki wajah. Saat itu Boruto berkata, "Awalnya aku sudah mengira telah menyelesaikannya semua, tapi saat melihat patung yang besar itu, membuatku masih menganggap masih ada rahasia dari mereka." Orochimaru yang mendengar itu perlahan berjalan dan mendekati patung-patung para Otsutsuki. Tobirama yang menyaksikan tindakan Orochimaru langsung berkata, "Hei sialan, bisakah kau tidak berjalan sembarangan di tempat aneh ini? Biarkan Boruto menyelesaikan pembicaraannya." Orochimaru yang mendengar itu menjawab, "Hei, apa kalian tidak melihat patung yang ada di belakang sana? Wajahnya benar-benar mirip seperti Kaguya dan Ishiki yang kau lawan Sasuke." Boruto yang mendengar itu membalas, "Ya kau benar, aku rasa semua yang berhubungan dengan Otsutsuki, wajah mereka akan terukir di sini. Bahkan kakek Hagoromo dan Hamura ada di sana. Tapi satu pertanyaan besar, siapa sosok pemilik dari patung raksasa tanpa wajah itu?" Obito yang mendengar itu membalas, "Tempat ini menakutkan. Kalian juga bisa merasakan aura aneh mengelilingi kita semua. Tapi mengapa semua patung itu menghadap ke arah patung tanpa wajah itu?" Boruto yang mendengar ucapan tersebut menjawab, "Sebelum kalian tiba, patung ini mengeluarkan cahaya dari matanya, dan tidak lama semua patung di sini bergerak dan menatapku yang sedang berdiri di atas patung tanpa wajah tersebut." Tobirama yang mendengar itu membalas, "Bahkan wajah Shibai juga ada di ujung sana ya. Jika mereka ada sebanyak ini, kemungkinan besar sisa dari para Otsutsuki masih cukup banyak yang tersisa." Boruto yang mendengar itu membalas, "Itu mustahil. Aku bisa memastikan kalau mereka sebagian sudah lenyap. Tapi satu yang membuatku khawatir, patung yang besar itu." Tidak lama Boruto berkata demikian, seluruh patung yang ada di sana kembali mengeluarkan sinar dari matanya, dan bergerak lagi secara perlahan dan mengarah ke arah Boruto. Tapi tidak lama berselang, Jougan Boruto bangkit dengan sendirinya dan terjadi resonansi setelah cahaya itu keluar dari patung tersebut. Beberapa saat kemudian, tanah yang mereka pijaki tiba-tiba bergerak dan mengeluarkan gelombang yang membuat mereka kesulitan menjaga keseimbangan. Madara dan Sasuke tanpa berbasa-basi langsung mengaktifkan Susanoo mereka dan membawa semuanya yang ada di sana masuk ke dalam. Tapi berbeda dengan Boruto, dia bisa melayang di udara. Saat itu Madara berkata, "Aku tidak tahu apa yang sudah terjadi pada pertarungan akhirmu Boruto, tapi sepertinya mungkin akan ada kejutan di sini." Boruto yang mendengar itu membalas, "Seharusnya kalian pergi dan kembali ke desa, apalagi kau Paman Sasuke. Aku sudah membuat takdirmu menjadi Hokage di masa ini sebelum aku mengembalikan ayah." Sasuke yang mendengar itu menjawab, "Dasar merepotkan, kau membuat aku jatuh dalam hal yang tidak membuatku bebas. Tapi satu hal Boruto, aku tahu bagaimana membangunkan Naruto, dan cara kerjanya sama seperti Madara yang baru saja kau tidurkan." Boruto yang mendengar itu berkata, "Begitu ya?
Tidak heran kalian bisa memanipulasinya dengan Tsukuyomi gabungan. Aku bisa melihat dengan jelas apa yang kalian lakukan pada Paman Madara. Mendengar ucapan Boruto, mereka terkejut. Ternyata Boruto bisa tahu apa yang terjadi. Tobirama yang mendengar itu berkata, "Hei anak nakal, masuklah ke dalam Susanoo ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Apalagi tanah tiba-tiba bergerak setelah cahaya itu keluar." Masih belum selesai Tobirama berkata demikian, Boruto tiba-tiba mengeluarkan Jikuka Ninjutsunya, tapi tiba-tiba Sasuke menggunakan tangan Susanoo-nya dan menangkap kedua tangan Boruto dan berkata, "Aku tidak akan tertipu lagi. Kau ingin membuat kami masuk ke dalam Jikukan itu kan? Kau benar-benar sudah meremehkanku." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Baiklah, aku akan jujur kali ini dan kenapa alasanku tidak ingin membawa kalian. Dengan kekuatan mataku, aku bisa melihat takdir kalian jika di dekatku. Kalian semua akan mati, dan aku tidak akan bisa membangkitkan kalian lagi seperti sebelumnya. Aku harap kalian mengerti. Hanya itu yang bisa aku lakukan untuk menyelamatkan kalian." Madara yang mendengar itu membalas, "Mati juga tidak masalah, kau benar-benar membuat kami seperti orang tidak berguna Boruto. Akan lebih menyenangkan buatku jika mati melihat musuh terakhir dari zaman ini." Masih belum selesai Madara berkata, Boruto langsung menggunakan Hiraishin no Jutsu untuk lepas dari cengkraman tangan Susanoo Sasuke. Saat itu Boruto muncul di atas mereka dan berkata, "Maaf, tapi aku tidak mau hal buruk terjadi kepada kalian. Ini kedengaran egois, tapi aku harus menghilangkan kesadaran kalian semua yang ada sini." Masih belum selesai Boruto berkata, tiba-tiba patung raksasa tanpa wajah itu menghilang di hadapan mereka semua. Menyadari hal tersebut, Boruto langsung memasang segel jutsu di tangannya untuk membawa mereka pergi dari dimensi ini. Tapi tidak lama setelahnya, ratusan patung Otsutsuki itu tiba-tiba menghilang semuanya. Kurama yang melihat itu berkata, "Ini bukan keputusan bijak untuk kau membuang-buang cakra hanya untuk memindahkan mereka. Dan lagi, hal yang barusan saja terjadi di depan kita adalah tanda permainan akan berlanjut." Boruto yang mendengar itu membalas, "Baiklah, jika itu arahanmu, aku harap apa yang kulihat di masa depan tentang mereka tidak akan terjadi." Setelah Boruto mengucapkan hal tersebut, tanah yang ada di bawah berubah menjadi tanah yang bolong, sehingga membuat mereka yang ada di sana harus melayang di udara. Jika tidak, mereka akan terjatuh semuanya. Saat itu Jiraiya dan Kakashi secara bersamaan menggunakan Jutsu Doton Doryuheki untuk pijakan di bawah, tapi percuma saja, tanah itu langsung hancur. Tidak lama berselang, muncul cahaya kilat berkecepatan tinggi yang tidak bisa dilihat oleh mata mereka semua yang ada di sana kecuali Boruto. Saat itu, tiba-tiba, kedua Susanoo Sasuke dan Madara hancur sebagian, bahkan sayap Susanoo mereka berdua hancur, sehingga membuat mereka tidak bisa berdiri seimbang dan akan terjatuh. Boruto yang menyaksikan itu berkata, "Sudah aku duga, ini akan sulit jika ada mereka." Setelah berkata seperti itu, Boruto menggunakan jutsu di tangannya, dan tidak lama berselang, muncul banyak burung kuchio semiliknya, dan langsung mengarah ke mereka semua yang akan terjatuh. Alhasil, Sasuke dan yang lainnya langsung melompat ke masing-masing burung yang ada di depan mereka. Saat itu Sasuke berkata, "Sejak kapan kau bisa memanggil burung kuchio sebanyak ini? Tapi lupakanlah, cahaya apa barusan itu? Aku tidak bisa melihatnya dengan Sharingan." Dan tiba-tiba Susanoo milikku langsung hancur. Boruto yang mendengar itu membalas, "Begitu ya? Aku juga tidak bisa melihatnya dengan jelas, tapi yang pasti, akan ada sesuatu yang terjadi kepada kita semua yang ada di sini setelah patung-patung para Otsutsuki ini menghilang semuanya dengan misterius." Orochimaru yang mendengar itu berkata, "Sepertinya tawaran Boruto yang dia sampaikan sebelumnya harus kalian dengar. Kita yang ada di sini tidak cocok pada pertempuran di tempat ini. Lihatlah, jika saja tidak ada burung ini, kita semua akan terjatuh ke bawah sana." Tobirama yang mendengar itu membalas, "Jika kau terlalu takut seperti itu, kau tidak memerlukan Boruto untuk memindahkanmu. Aku bisa melakukannya jika kau mau dengan Hiraishin milikku." Tidak lama kemudian, muncul sebuah tugu raksasa Otsutsuki yang baru, bentuknya jauh berbeda dengan tugu Otsutsuki yang ada di dalam dimensi Ishiki. Saat itu hanya ada satu simbol tanduk yang terpampang di sana. Sasuke yang menyaksikan itu langsung berkata, "Hei Boruto, aku mulai bisa merasakan dengan Rinnegan milikku akan ada sesuatu yang berbahaya di tugu aneh ini. Berhati-hatilah."
Boruto yang mendengar itu membalas, "Ya kau benar paman, aku tak tahu siapa lagi yang akan hadir, mereka benar-benar misterius." Setelah berkata demikian, Boruto melemparkan kunainya ke arah tubuh aneh itu, dan Boruto langsung muncul di atas sana. Melihat tindakan berani Boruto, Sasuke dan yang lainnya terkejut, sebab itu adalah tindakan yang ceroboh. Tidak lama setelahnya, dari tubuh aneh itu kembali muncul patung raksasa Otsutsuki tanpa wajah. Tobirama yang menyaksikan itu berkata, "Patung mengerikan itu kembali lagi, apa kalian tidak bisa merasakan atau melihat dengan Sharingan kalian?" Obito yang mendengar itu membalas, "Cahaya yang menyerang Susanoo tadi, aku rasa itu berasal dari patung aneh ini. Mungkin aku tidak bisa memastikannya, tapi aku kira tidak ada jawaban lain kecuali itu kan?" Boruto yang sedang di atas tugu aneh itu menatap dengan dingin patung Otsutsuki raksasa tersebut. Dia tanpa basa-basi menyiapkan Odama Rasengan di tangannya dan hendak menghancurkan patung aneh yang ada di depannya. Saat itu Boruto langsung meluncur dengan kencang dan menghantamkan Rasengannya. Tapi sayang sekali, Boruto langsung terpental. Patung aneh ini benar-benar kuat. Melihat Boruto akan terjatuh ke bawah tanah yang dalam, Sasuke langsung melemparkan kunai yang dilapisi benang, dan langsung menangkap Boruto dari atas elangnya. Saat itu Sasuke langsung menarik Boruto ke atas dan berkata, "Berhati-hatilah, aku tidak tahu apa yang akan terjadi sebentar lagi, tapi intinya, patung raksasa aneh ini adalah bukti kalau yang terkuat dari yang terkuat akan tiba." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Jika itu benar, maka dia memiliki wujud yang lebih besar dari mereka semua yang pernah kita lawan." Tidak lama Boruto berkata demikian, tiba-tiba elang milik Itachi dan Fugaku terjatuh. Kedua sayap Kuchio Selang itu hancur secara misterius. Boruto yang menyaksikan itu berkata, "Lagi dan lagi serangan tak kasat mata, Paman Sasuke, lakukan sesuatu." Sasuke yang mendengar itu langsung menggunakan Amenoti Jikara. Dia memindahkan kunainya yang ia lemparkan ke arah Itachi dan Fugaku yang akan terjatuh, dan membuat kunai itu bertukar posisi, sehingga Itachi dan Fugaku muncul di atas elang milik Sasuke. Tapi saat hendak bertanya, Sasuke dan Boruto melihat mata Itachi dan Fugaku terluka parah. Menyaksikan hal tersebut membuat Sasuke berkata, "Sial, apa yang sebenarnya terjadi? Ada apa dengan kalian berdua?" Itachi yang mendengar itu membalas, "Aku tidak tahu apa yang menyerang kami, tiba-tiba elang yang kami naiki hancur dan kedua mataku terluka." Boruto yang mendengar itu langsung mengaktifkan mode karmanya, dan meletakkan telapak tangannya ke mata Fugaku dan Itachi. Saat itu Boruto berkata, "Aku sudah bilang pada kalian berulang kali, pertarungan ini jauh berbeda seperti yang kalian bayangkan. Bahkan aku tidak tahu apa yang baru menyerang kita. Tapi aku akan menghentikan pendarahannya. Tapi aku tidak bisa menjamin apa kalian berdua masih bisa melihat dengan normal lagi atau tidak." Tidak lama Boruto mengucapkan itu, tugu Otsutsuki dan patung raksasa aneh yang ada di depan mereka berubah menjadi asap putih yang sangat tebal. Dan secara mengejutkan, dari asap itu keluar cahaya merah dan biru yang saling berdekatan. Boruto yang melihat hal tersebut, langsung berkata kepada mereka semua, "Kalian semua yang ada di sini, berpencarlah, kalian jangan terlalu dekat satu dengan yang lain." Setelah Boruto mengucapkan hal itu, muncul api biru dan merah pekat mengarah ke mereka semua. Boruto yang menyaksikan itu langsung hendak menghisapnya dengan karma. Tapi beberapa saat kemudian Boruto langsung sadar kalau ini bukan api biasa. Alhasil, Boruto meminta Sasuke untuk menggunakan armor Susanoo miliknya. Sedangkan Tobirama dan yang lainnya harus bergerak dengan elang mereka agar berhasil menghindari serangan berbahaya tersebut. Sedangkan Obito menggunakan kamuinya untuk menghisap api itu. Tapi beberapa saat kemudian, dari bawah tanah yang bolong yang ada di bawah, muncul gunung api yang secara perlahan tersusun dengan rapi di bawah mereka. Sasuke yang melihat itu berkata, "Tidak mungkin, bagaimana bisa ada gunung api di sini? Hei Boruto, apa kau tidak bisa menggunakan Kuchio Selangmu? Sepertinya kita terlalu banyak berkumpul di sini." Boruto yang mendengar itu membalas, "Sayang sekali tidak bisa. Elang itu adalah bunshin yang aku buat, jadi aku tidak bisa menambahnya sesukaku." Sasuke yang mendengar itu tiba-tiba teringat sesuatu. Dia langsung mengeluarkan gulungan di jubahnya dan membuka gulungan jutsu tersebut. Saat itu Sasuke berkata,
Dulu aku pernah menyimpan salah satu dari monster yang aku lawan, tapi aku tidak percaya aku akan menggunakannya sekarang. Setelah berkata demikian, Sasuke langsung menggunakan Kuchio Senojutsu, dan tiba-tiba muncul Pterosaurus atau dinosaurus yang bisa terbang. Saat itu Sasuke dan Boruto langsung naik ke atasnya, dan Boruto berkata, "Bagaimana kau bisa mengeluarkan hal semacam ini, Paman Sasuke? Bukannya ini adalah dinosaurus?" Sasuke yang mendengar itu menjawab, "Ya, itu benar. Saat aku pergi mencari obat untuk Naruto ke negara redaku, aku menemukan sesuatu yang sangat menarik di sana. Tapi lupakanlah, itu tidak penting untuk ditanyakan. Tapi gunung aneh ini sudah menutup tanah yang bolong dan longsor sehingga membuat kita jika terjatuh, kita tidak akan langsung mati." Masih belum selesai Sasuke berkata demikian, tiba-tiba gunung berapi itu mengeluarkan lahar magma panas yang mengarah ke mereka semua yang ada di atas langit. Lahar magma itu melebar dan membuat mereka kesulitan untuk menghindar, apalagi jumlahnya tidak sedikit. Seluruh daratan yang ada di bawah penuh dengan gunung berapi, bahkan Boruto dan Tobirama secara bersamaan menggunakan Suitono Jutsu dalam skala yang besar untuk meredam magma api itu. Tapi sayang sekali, jutsu mereka sama sekali tidak berpengaruh untuk menghentikan magma tersebut. Alhasil, mereka terus bergerak dan menghindari semburan magma itu yang menyerang mereka semua. Tapi berbeda dengan Madara, dia langsung turun dari elangnya, dan masuk ke dalam mode Susanoo sempurnanya, dan langsung mengeluarkan pedang raksasa di kedua tangan Susanoo-nya, dan langsung menebaskannya ke arah gunung yang ada di bawah, sehingga tercipta ledakan yang sangat dahsyat. Tobirama yang menyaksikan itu langsung berteriak, "Hei, apa yang kau lakukan, Madara? Kau bisa saja mati di bawah sana? Kau benar-benar gila setelah menebas gunung yang ada di bawah dengan Susanoo milikmu?" Madara yang mendengar itu membalas, "Awas di belakangmu, Tobirama." Setelah berkata demikian, ternyata dari belakang Tobirama muncul api biru yang hendak membakar dirinya. Tobirama yang menyaksikan api tersebut langsung menggunakan Suiton Shryuda no Jutsu. Tapi sayang sekali, api biru itu sangat kuat, sehingga Tobirama terpental dari elangnya. Madara yang menyaksikan hal itu langsung menangkapnya dengan tangan Susanoo miliknya, dan kemudian mereka berdua melayang di udara. Sasuke yang melihat itu berkata, "Kali ini alam yang sedang kita lawan, aku masih belum melihat ada seseorang yang melakukan ini, apa kau setuju?" Boruto yang mendengar itu membalas, "Kedengarannya masuk akal. Tapi di balik asap tebal yang ada di depan kita, sepertinya ada sesuatu yang besar, bahkan dengan Byakugan, aku tidak bisa menembusnya." Api biru dan merah itu muncul bersamaan dari sana. Sasuke yang mendengar itu langsung menatap ke bawah, dia melihat Itachi dan ayahnya masih belum bisa membuka kedua mata mereka. Menyaksikan itu Boruto langsung berkata, "Aku harap tidak terjadi sesuatu terhadap penglihatan mereka. Tapi aku juga tidak bisa menjamin jika mereka baik-baik saja sekarang." Itachi yang mendengar pembicaraan mereka berkata, "Santai saja Boruto, kami para Uchiha sudah terbiasa dengan ini. Ada banyak cara selagi kami masih bisa hidup untuk mengembalikan semuanya seperti sebelumnya." Setelah berkata demikian, Itachi dan Fugaku langsung menggunakan segel jutsu di tangannya. Mereka memaksa membuka satu mata Sharingan mereka. Alhasil, secara mengejutkan Itachi dan Fugaku mengaktifkan Izanagi, sehingga luka yang mereka alami langsung pulih, walaupun mereka harus mengorbankan satu Sharingan mereka. Dan beberapa saat kemudian, Itachi dan Fugaku akhirnya bisa membuka mata mereka, walaupun kini hanya satu mata yang tersisa. Boruto yang menyaksikan itu berkata, "Aku tidak percaya satu mata kalian masih bisa selamat setelah terluka parah, tapi itu benar, kalian para Uchiha benar-benar hebat." Sasuke yang mendengar itu menjawab, "Ini bukan saatnya memuji Boruto, fokuslah ke arah depan." Sepertinya gumpalan asap tebal itu perlahan menghilang. Boruto yang mendengar itu langsung mengaktifkan Jougannya. Dia mengeluarkan ratusan besi dari matanya dan mengarahkannya ke asap tebal yang ada di depan mereka semua. Dan kemudian Boruto menambahkan dengan Jutsu Futon Repusho untuk menolak semua batang besinya agar kecepatannya bertambah lebih kencang. Alhasil terciptalah suara tabrakan yang dahsyat. Sasuke yang melihat itu juga tidak mau diam. Dia masuk ke dalam mode Susanoo miliknya dan mengeluarkan panah dan melemparkannya ke depan. Dan kembali lagi tercipta ledakan yang dahsyat. Boruto yang menyaksikan itu berkata, "Itu keputusan yang bagus Paman, padahal aku tidak mengajakmu untuk menyerang yang ada di depan kita. Sepertinya kau juga bisa merasakan ada seseorang yang ada di balik asap tebal itu."
Sasuke yang mendengar itu membalas, "Kau sepertinya benar-benar meremehkanku ya Boruto. Aku tidak percaya kau akan membuatku seolah-olah tidak berguna. Ya tapi tidak masalah, kau sudah jauh di atasku dan aku tidak keberatan sama sekali, karena aku adalah gurumu dan aku memenangkan permainanku dengan Naruto selama ini."